Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana sebagai ketua, pemateri dan juga editor, berserta teman saya Ina Fidatul Magfiro sebagai anggota, Safira Burhanuddin sebagai pemateri, Atika Fikriya sebagai pemateri dan juga editor, Mendi Nurul Aisyah sebagai pemateri, Sinta Maharani sebagai pemateri dan juga editor, Ataya Salwa sebagai pemateri, Andini sebagai pemateri, Andi Muhammad Aksa sebagai pemateri, Calvin Euro Azaria sebagai pemateri. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Hakikat kemerdekaan berpendapat. Pendapat secara umum diartikan sebagai sebuah gagasan. Mengemukakan pendapat dapat diartikan mengemukakan gagasan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas. Terjaminnya kemerdekaan berpendapat oleh negara merupakan bukti bagi negara tersebut telah tumbuh dan berkembang budaya demokrasi. Dalam praktik kenegaraan yang demokratis, kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki dampak positifnya bagi kehidupan masyarakat. Dampak-dampak positif tersebut diantaranya sebagai kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. B. Membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif atau cepat tanggap. C. Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. D. Meningkatnya demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Mengumumkan pendapat yang dianut di Indonesia merupakan kebebasan yang sesuai dengan Pancasila. Kebebasan mengumumkan pendapat juga harus disertai dengan tanggung jawab. Kemerdekaan berpendapat berdasarkan hukum. Kebebasan atau kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan dengan berlandaskan pada asa keseimbangan antara hak dan kewajiban, asa musyawarah dan mufakat, asa kepastian hukum dan keadilan, asa profesionalitas dan asa manfaat. Agar asa-asa tersebut dapat terjamin, maka diperlukan adanya aturan dalam menyampaikan pendapat. Tujuan mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. A. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. C. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. D. Menempatkan tanggung jawab sosial dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertulis, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Adapun di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertulis, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998. Pada pasal 1, angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tertulis bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, pada pasal 2 ayat 1 tertulis, setiap warga negara secara perorang atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain pidato, dialog, dan diskusi. Penyampaian pendapat secara tulisan antara lain petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selembaran, dan spanduk. C. UU RI Nomor 39 Tahun 1999. Pada UU RI Nomor 39 Tahun 1999 terdapat sejumlah pasal yang mengatur kemerdekaan berpendapat, antara lain sebagai berikut. Pasal 14. 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 23. 1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan memperluaskan berpendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 24. 1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. 2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Batasan kemerdekaan berpendapat. Terdapat sejumlah batasan terhadap kemerdekaan berpendapat terkait peraturan. Berikut sebagian batasan tersebut berdasarkan peraturan yang ada. A. Hak dan kewajiban menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan UU RI Nomor 9 Tahun 1998. Pada UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, mengatur bagian antara hak dan kewajiban warga negara terkait kemerdekaan berpendapat. Pasal 5 UU RI Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Adapun dalam pasal 6 UU RI Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang berlaku. 3. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Dan 5. Menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. 4. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Adanya kemerdekaan berpendapat tidak menjadikan hal tersebut menjadi kebebasan tanpa batasan. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat yang harus dipenuhi. Hak warga dalam menyampaikan pendapat antara lain mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya sebagai berikut.
A. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. B. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. C. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. E. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas dan tanggung jawab antara lain dapat mengakibatkan hal-hal berikut. A. Pelanggaran terhadap hak dan mengabaikan kebebasan orang lain. B. Pelanggaran terhadap aturan dan norma susila yang diakui umum. C. Peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku tidak ditaati. D. Memprovokasi massa untuk bertindak anarkistis dan tidak bermoral. E. Terganggunya ketentraman, keamanan, atau ketertiban umum. F. Mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu dipahami bahwa pengaturan terhadap kemerdekaan berpendapat dilakukan semata-mata demi ketertiban. Peraturan tersebut tidak boleh membantai atau mengekang kebebasan. Dalam hal tersebut, pihak yang berkepentingan harus bersikap proporsional. Artinya, semua tindakan yang dilakukan harus dilandasi rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan norma masyarakat dan peraturan perundangan berlaku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, antara lain sebagai berikut. A. Penyampaian pendapat dilakukan secara etis dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Penyampaian pendapat hendaknya bertujuan untuk mengembangkan kehidupan yang adil, demokratis, dan sejahtera. C. Pendapat yang disampaikan harus memiliki basis argumentasi yang logis dan kuat, bukan sekadar asumsi atau praduga tanpa dasar. D. Pendapat yang disampaikan sebaiknya mempresentasikan kehendak dan kepentingan umum sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama. Dan E. Tiap orang berpendapat perlu terbuka dan rendah hati agar tanggapan balik dari pihak lain dapat didengarkan bagi kehidupan bersama. Pasal 28. 1. Dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. (SARA). Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Penghinaan berdasarkan kitab-kitab hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga mengatur batasan dalam hal penghinaan. Menghina juga bisa diartikan menodai reputasi seseorang atau sekelompok orang dengan cara-cara yang tidak baik seperti pernyataan yang tidak berdasarkan fakta Roma 2017.